Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau membahas 4 kata, yaitu say, tell, talk, dan speak. 4 kata ini tuh memang sering sekali membuat kita bingung kapan harus menggunakannya di kalimat yang tepat. Karena 4 kata ini tuh memiliki makna yang mirip-mirip, yaitu mengatakan, berkata, berbicara, atau mengucapkan. Nah, biar kalian gak bingung, aku akan bagi jadi 2 bagian, yaitu say sama tell dan speak dengan talk. Say digunakan ketika kita ini mau mengutip perkataan seseorang atau memberikan sebuah pernyataan. Jadi kalian bayangin aja, kalian adalah seorang reporter atau jurnalis dan kalian bertugas buat melaporkan apa yang orang lain katakan dan melaporkan apa yang terjadi pada seseorang. Contohnya, I never say mean things. Good morning, said the girl behind the door. Kata say sebenarnya itu nggak diikuti oleh direct object kayak me, us, them, dan lain sebagainya. Tapi jika kalian pengen memakai direct object, maka kalian tambahkan that setelah say untuk menyatakan informasi. She said James was busy. I say that she is beautiful. Say juga bisa dipakai untuk mengekspresikan opini atau pendapat tentang sesuatu. I wouldn't say that she is a good chef. Kalimat ini berarti kalau aku tidak berpikir kalau dia adalah koki yang baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke penggunaan tell. Nah, penggunaan tell ini tuh memang sedikit berbeda dari penggunaan say. Dimana tell ini tuh hanya digunakan untuk menginstruksikan atau menyampaikan informasi dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, karena fungsinya ini tuh untuk menginformasikan sesuatu, otomatis kita langsung menambahkan penerima informasi kayak me, you, her, him, us setelah kata tell. Please tell us your name. He told me to do it. Sekarang aku mau ngasih beberapa kalimat supaya kalian bisa membandingkan penggunaan say dan penggunaan tell. What did he say? What did he tell you? I want to say something about our English teacher. I want to tell you something about our English teacher. He said that the dinner was delicious. He told me that the dinner was delicious. Why don't you say the truth? Why don't you tell him the truth? Nah, kalau kalian udah paham nih penggunaan say dan tell, sekarang kita akan masuk ke penggunaan speak dan talk. Speak biasanya digunakan untuk mengutarakan hal yang serius dan biasanya digunakan di situasi yang formal. Nah, biasanya verb speak ini digunakan dalam sebuah hubungan profesional kayak atasan dengan karyawannya, guru dengan murid, kayak gitu. John speak at the conference. Dari kalimat ini, fokusnya lebih mengarah ke John yang ngomong di konferensi. Adapun speak ini biasanya diikuti, yang pertama diikuti oleh about yang dipakai untuk memberikan perintah atau informasi. Terus yang kedua biasanya diikuti oleh with dan biasanya dipakai untuk menyatakan dengan siapa kita berbicara. Dan yang ketiga biasanya diikuti oleh to untuk menunjukkan kepada siapa kita berbicara. I speak with my client. She speaks about political situation. The teacher speaks to his student. Nah, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu ketika kalian lagi ngomongin language atau bahasa, biasanya pakai speak untuk menunjukkan kemampuan bahasa yang bisa kalian pakai. Contohnya, they speak English, bukan they talk English.
How many languages do you speak? Bukan how many languages do you talk. I speak 5 languages. Bukan I talk 5 languages. Nah, kalau udah sekarang kita masuk ke penggunaan talk. Talk itu biasanya digunakan di situasi yang santai dan biasanya dipakai di obrolan sehari-hari. Kayak waktu kalian ngobrol atau diskusi santai sama teman kalian di cafe. Kita juga bisa pakai talk dengan tambahan to, about, atau with. I talk to my parents. Can I talk with Chris? Can we talk about Jessica? Nah, apa bedanya talk to sama talk with? Kalau kalian pakai talk to, ini konteksnya lebih ke percakapan satu arah. Berarti kita berbicara dengan orang lain, tapi belum tentu orang lain itu tertarik ataupun mendengarkan kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya, I want to talk to my friend. Dari kalimat ini intinya, aku berharap temanku akan berbicara denganku juga. Tapi kalau kalian pakai talk with, itu tuh berarti percakapannya terjadi dua arah. Biasanya tuh diskusi dengan seseorang yang otomatis ada hubungan timbal balik. Jadi ketika kita mengutarakan sesuatu, orang lain akan mendengarkan kita, begitu juga dengan sebaliknya. Ketika orang lain mengutarakan sesuatu, kita juga mendengarkan mereka. I talk with you. Kalimat ini tuh berarti ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Nah, itulah bedanya talk to sama talk with. Nah, meskipun begitu, talk sama speak ini tuh memiliki makna yang sama, yaitu berbicara. Jadi kalian bisa pakai salah satunya tergantung kondisinya gimana. Kondisinya santai atau formal. Jadi kesimpulan penggunaan dari say, tell, talk, dan speak adalah say digunakan ketika kita mau mengutip perkataan seseorang dan memberikan sebuah pernyataan, sedangkan tell digunakan untuk menginstruksikan atau menginformasikan sesuatu, bisa tertulis maupun lisan. Terus kalau speak digunakan di dalam kalimat formal dan untuk mengatakan hal yang serius atau penting. Dan yang terakhir yaitu talk, ini digunakan di situasi yang santai dan biasanya dipakai di obrolan sehari-hari. Nah guys, itu dia adalah penggunaan dari say, tell, talk, dan speak. Apa kalian udah paham 4 kata ini? Nah, kalau kalian udah paham, kalian bisa banget apply dalam kehidupan sehari-hari kalian supaya bisa improve kemampuan bahasa Inggris kalian. So, kalau kalian mau nonton video pembelajaran bahasa Inggris aku lainnya, bisa cek playlist aku di sini. And please make sure to subscribe to my channel. That's it. Thank you so much for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.